kau ingat cobaan terberat kita matematika. Buat acara kecil-kecilan ini yang harapannya tuh bisa tersimpan dan terkenang sampai selama-lamanya. Persiapan juga nggak ada seminggu itu, ya nggak cukup seminggu. Kayak cuma Terpilihlah Garta Bimantara itu yang artinya Halo semua, kembali lagi bersama Podcast Narsis. Ngobrol asik bareng Sobat Lis Manis. Aku Zidan. Dan aku Salsa akan menemani kalian pada episode kali ini. Kemarin sudah ada Mbak Niken dan dua narasumber yang membuat kita merinding. Kali ini kami akan membawa kalian masuk ke segmen bisnis. Bincang santai bareng Lis Manis. Baik, kita mau ngobrol apa nih di episode kali ini? Nah, hari ini kita mau tanya Didan keseruan Mbak Mas kelas 12 dalam mempersiapkan acara yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di Smanis. Bisa dibilang kegiatan ini tuh kegiatan akhir mereka sebelum lulus ya. Bener banget, kita juga sudah kedatangan dua tamu spesial yang sebagai narasumber kita hari ini. Ada Mas Fahmi dan Mbak Nasba. Boleh saya ke kamera dulu Pak Mas? halo. Sudah lama ya tidak berjumpa, ya mengingat kelas 12 saat ini sudah di fase-fase libur sekolah dan fokus buat menata masa depan. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkahnya ya Mbak Mas. Amin. Oke, sudah ada Mas Fahmi dan Mbak Naswa nih yang siap untuk membagikan ceritanya pada angkatan ke-39 selaku ketua dan wakil pelaksana sebagai penutup kisah kasih di Putih Abu-Abu ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, kita lihat bareng-bareng yuk video dari Garta Bimantara terlebih dahulu. Tinggal diam di depan layar. Kita harus berangkat jam setengah. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Wah, keren banget nih ya. Jujur ya, kalau aku sendiri lihat itu pasti terharu ya. Benar-benar bisa kebawa suasananya loh. Setuju sih. Hal itu juga nggak mungkin tercapai tanpa adanya kontribusi besar dari dua narasumber kita hari ini. Dan yang bikin wah lagi, video-video Mbak Mas ini juga sempat trending dan masuk Instagram siswa Jombang, bahkan Jatim yang sudah di-like banyak orang. Nah, pas banget nih. Boleh diceritakan Mbak Mas gimana dan apa sih yang akhirnya bisa memutuskan untuk membuat acara tersebut? Jadi awalnya kita tuh kepengen ya, karena dari sekolah sendiri itu kita nggak ada yearbook, jadinya kita tuh kepinginnya masih tetap ada kenang-kenangan gitu, walaupun nggak ada planning buat yearbook. Jadinya kita buat acara kecil-kecilan ini yang harapannya tuh bisa tersimpan dan terkenang sampai selama-lamanya. Gitu sih. terus nggak ada niatan juga awalnya kalau acara bisa semeriah ini dan besar ini. Kepengen banget pokoknya ada video angkatan gitu biar Harus dan ada pokoknya tiap hari tuh Nge-spam. nge-spam chat gimana jadi lah jadi atau enggak pasti gitu. Terus akhirnya ya terlaksana itu. ya alhamdulillahnya terlaksana dan ya nggak nyangka kalau di luar ekspektasi kita lah gitu. Nah, kan itu dadakan ya Mbak. Boleh nggak sih di-spill sedikit dong kayak pengalaman-pengalaman persiapan gitu loh Mbak, dari awal sampai terjadinya video tersebut hingga masuk ke IG siswa Jombang. Diskusi itu baru H-7 ya? Iya. H-7 itu baru ngumpulin perwakilan dari tiap kelas. Terus persiapan juga nggak ada seminggu itu, ya nggak cukup
seminggu. Kayak cuma 3 hari aja kita buat. Awalnya ngechat di grup, buat grup perwakilan kelas itu gimana setuju atau enggak adanya acara gini. Terus akhirnya teman-teman setuju. Terus dimasukkan maksudnya perwakilan tiap kelas itu ada dan respect ya mau buat. Terus akhirnya basicnya itu kita langsung rapat. Ya, jadi habis H-7 itu kan, habis itu langsung kita, itu waktu ujian ya Mas Fahmi ya? Ujian, terus kita kumpul di musola, rapat, kayak pengennya gimana, terus kayak biayanya juga gimana, berapa, kayak gitu. Habis itu baru kita nyari channel buat videografer sama fotografernya. Itu cukup sulit sih kalau kata aku, karena juga banyak kan yang kayak sekolah-sekolah, dan kita juga cuma dikasih waktu tuh sampai hari Sabtu itu aja. Habis itu kan udah puasa, jadi nggak memungkinkan gitu. Terus sama kayak gimana sih caranya mau bikin acara itu biar beda dengan video angkatan yang lain gitu. Terus kita itu mencoba kayak gimana ya, masih dikasih tambahan apa gitu. Terus akhirnya mungkin acaranya dari pagi sampai malam, terus itu ada kayak tambahan-tambahan dari kayak ya damkar, terus pakai lampu buat penerangan itu, terus mercon gitu ya biar meriahkan, sama ada sesi sedihnya juga pakai lilin, itu juga dirapatkan saat hari itu juga. Ya bener banget, jadinya kita rapat itu mungkin cuma 2-3 kali pertemuan aja, habis itu langsung eksekusi nyari bahan-bahannya, terus kita ngumpulin uang dari teman-teman buat bayar DP, bayar itulah segala macam kayak gitu. Habis itu nggak lupa juga kita juga ngurusin persetujuan dari pihak sekolah. Jadi ya cukup singkat, cuma alhamdulillahnya terlaksana sih. Tapi jujur nih ya Mbak, dari persiapan-persiapan yang singkat itu tuh bisa ngasilin video yang begitu bagus, itu sudah luar biasa bagi kami gitu Mbak. Wah, terima kasih. Tepuk tangan. Nah yang lebih menarik nih, dari namanya kan Garta Bimantara nih, apa sih Mbak Kak bisa namanya itu Garta Bimantara gitu? Sebenarnya itu kita sebelum buat nama angkatan itu kita minta dari tiap perwakilan kelas itu nyumbang satu nama gitu. Terus kemudian terpilihlah Garta Bimantara itu, yang artinya angkatan dengan jiwa yang kuat dan kaya raya. Itu salah satu usulan dari 12 IPA 3. Itu sih. Terus harapannya namanya itu ya sesuai dengan artinya, biar kita tuh jadi angkatan yang kuat, terus kaya rayanya tuh kaya raya ilmu, kaya raya budi, kayak gitu. Amin. Dari Garta Bimantara itu namanya sudah cukup kayak wow melejit gitu ya, apalagi kayak asing gitu loh Mbak bahasanya gitu. Fun fact ya Mbak ini, teman-teman semanis kan hampir tahu nih kalau Mas Fahmi dulu kan sebagai mantan ketua Paskibra, sedangkan Mbak Naswa juga ini sebagai anggota MPK ya. Dan yang nggak kalah kerennya Mbak Naswa dulunya juga ikut jurnal ya. Iya, betul banget. Nah, jadi memang nggak kaleng-kaleng nih dari wakil dan ketua dari kegiatan tersebut. Dari pengalaman Mbak Mas di organisasi dan ekstrakurikuler ini menjadi salah satu acuan akhirnya Mbak Mas terpilih sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana, atau bagaimana sih Mbak Mas, boleh diceritakan bisa terpilihnya jadi wakil dan ketua di kegiatan sebesar ini? Kamu Sebenarnya itu ya nggak ada sih kayak panitia buat maksudnya kayak ketua sampai serinci itu nggak ada sebenarnya. Cuma kayak ditunjuk aja buat jadi penanggung jawab gitu. Jadi aku sama Mbak Naswa ini kayak yang juga ngompor-ngompori pertama gitu, buat ayo deh bikin foto angkatan. Jadinya ya mau nggak mau kita juga harus yang lebih kayak kontribusi lebih gitu. Terus gimana ya? ya itu tadi sih, kalau sebenarnya kita tuh nggak dipilih jadi ketua dan wakil ya, kita juga kayak job desk-nya juga bukan cuma itu gitu, kayak merangkup semua lah. Teman-teman panitia tuh kayak gitu semua sebenarnya. Cuma kayak ya itu tadi, pertanggungjawaban itu ada di Mas Fahmi sama aku sih, bantu-bantu dikit gitu. Gitu sih. Nah, kan tadi katanya nggak ada panitia-panitia yang dibentuk. Nah, caranya biar solid gitu antara semua kelas 12 ya, apalagi ini angkatan dari IPA sampai IPS, itu gimana sih? Kayak membantu di itu dengan kompak gitu loh, Mbak. Bukan nggak ada panitia, cuma ada panitia, cuma bukan kayak ini terstruktur kayak ketua gitu. Ya panitianya tuh perwakilan kelas yang
kayak mengkoordinasi gitu sih. Kalau tips solid mungkin Mas Fahmi. Untuk tips solidnya sih awalnya juga sempat ragu soalnya dari teman-teman kayaknya udah kayak capek gitu, kayak diserang ujian praktek gitu, jadinya kayak agak ragu juga mau bikin acara. Tapi saat tahu kita mau bikin acara itu kayak teman-teman malah respect terus, dan kayak mau ikut serta gitu, jadinya kayak semangat aja. Terus kita kayak akunya ini ngumpulin teman-teman, kan teman-temanku juga kayak bisa disebut apa ya, kayak pentolan-pentolannya gitu. Jadi kalau nggak ada itu juga susah. Jadinya teman-teman itu yang berperan penting juga buat kayak ayo rek minta kerjasamanya ini buat yang terakhir kalinya, maksudnya bikin kayak video sama foto angkatan ini yang jadi yang meriah gitu. Itu nggak gampang sih, cuma kayak teman-teman ini kayak respect aja, jadinya kayak ya udah saat datang disuruh datang ya datang, disuruh ini ya kayak kerja semua, nggak ada yang kayak Betul sih. Untuk kendalanya gimana Mas? Apakah ada kendala gitu? Waduh, kendalanya di cuaca sih kita kemarin ya. Ya, dari awal tadi. iya. Kalau dari kendala awal itu pertama izin, Iya. izin dari bapak ibu. Jadi awalnya itu kita juga pertama-tamanya mau minta izin kayak takut gitu. Kok mepet banget, takutnya nggak dapat izin. Terus akhirnya kita maju ke bapak ibu guru, waka satu-satu itu kita maju. Terus akhirnya dari Pak Akbar sampai dia, dari Pak Gun juga iya, disuruh ke Pak Akbar, terus ke Pak Saiful. Tapi sedikit kendalanya juga Pak Saiful ini Agak ini sih, soalnya agak alot, soalnya dari waktu yang angkat berkaca ya, dari waktu angkatan yang kemarin itu pertanggungjawabannya sama fasilitas sekolah itu kurang gitu, karena nggak terstruktur mungkin panitianya. Ya nggak tahu sih dari angkatan yang kemarin. soalnya Pak Saiful itu kayak bilang takut kalau kejadian 1-2 tahun yang kemarin itu keulang lagi, kayak nggak bertanggung jawab gitu, ngeluarin kursi sama meja tapi nggak dikembaliin lagi, terus kayak ya nggak tertata. Tapi alhamdulillah kemarin kita juga memenuhi apa, Udah langsung ke Iya. kembalikan gitu lah. langsung lah, maksudnya jumlah di kelas itu berapa, kita udah bentuk koordinasinya juga, ada koornya juga, koor mading Bangku meja dan- dan bangku kelas itu ada. Jadinya peran jawabannya itu juga diserahkan ke anak-anak itu. Jadinya saat selesai acara pun tak kira ya nggak bisa selesai hari itu juga, ternyata bisa kompak nyelesain itu sampai pagi. Selesai acara itu jam 10 setengah 10 ya, setengah 10 malam itu udah selesai. Terus yang laki-laki ini belum pulang sampai subuh itu baru selesai kita kembali ke meja kursi di kelas masing-masing. Terus besoknya kembali lagi buat bersih-bersih. Iya, sama nata. Soalnya cuma dimasuk-masukin waktu malam itu. Sama bersihin meja juga. Itu sih kendala yang pertama. Karena kalau dari perizinan agak alot juga itu karena kita sampai malam juga ya. Walaupun nggak full acaranya dari pagi sampai malam, ada jedanya di siang, itu mungkin untuk guru-guru itu baru ya, jadinya ya agak nggak percaya sama kita, maksudnya belum dikasih kepercayaan yang selebih itu, mungkin seperti itu. Terus kendala yang kedua itu cuaca. Kalau ini emang di luar prediksi kita. Jadi, tapi pas banget itu habis damkar ya, main air damkar. Itu baru hujan. Habis itu tapi apa nggak berhenti hujannya. Sampai acara menjelang acara malam itu nggak berhenti. Ya jadinya yang harusnya rundownnya tuh habis maghrib udah foto-foto udah gitu, itu tertunda gara-gara hujan. Kita baru bisa mulai itu habis isya, jadinya molor deh waktunya buat selesai juga, agak kemalaman gitu. Tapi alhamdulillahnya kendalanya bisa teratasi kan ya Mas? Iya, alhamdulillah banget. Udah sedih itu. Nah, udah ngomong soal kendala dan lain-lain, sebenarnya ada sih yang lebih penting dari itu semua. Nah, tujuan dari adanya acara ini tuh apa, Mas? Kalau tujuan sendiri yang pertama ya kita mau mendekatkan angkatan kita ya, jadi biar terjaga silaturahminya, kekompakannya kayak gitu. Kemudian ya sama kayak tadi yang mendasari hal ini terjadi ya, kenang-kenangan, kita pengen bikin kenang-kenangan yang bisa kita lihat sampai mungkin nanti kita tua ya. Makanya kita bikin IG juga, bikin YouTube, diupload di YouTube kayak gitu biar bisa dikenang lah sampai nanti-nanti gitu. Jadinya kayak
buat kesan tersendiri gitu buat angkatan kita, jadinya oh dulu itu ada kenang-kenangan bagus. Dan kalau kangen-kangen saat sudah kuliah atau kerja terus sudah punya anak sendiri, bisa back kembali lagi buat lihat video-video itu, foto-fotonya itu kan jadi kayak oh, Flashback. flashback ya, flashback kayak wah, pernah gitu, maksudnya mengobati rasa Punya teman kangen seperti ya. ini. Iya, betul banget. Mengobati rasa rindu itu bisa lihat video itu. Ya, dipamerin ke anaknya ya. Ya, bapakmu. Nah, kan udah tersebar di YouTube. Nah, untuk teman-teman yang nonton barangkali bisa di-spill nama IG-nya, nama YouTube-nya dari Garta Bimantara, video-video yang ada di dalamnya gitu. Bisa disampaikan ke teman-teman. Kalau nama channel YouTube-nya cari aja Garta Bimantara, nanti pasti keluar video angkatan kita. Kalau IG juga ya garta.bimantara. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Nanti linknya dikasih ya guys ya. Nah, kan tadi udah bahas tentang Garta Bimantara. Nah, kita move ya, kita pindah ke dari pengalaman Mas Fahmi dan Mbak Naswa selama 3 tahun di SMA ini. Dari Mbak Mas sendiri, ada nggak pengalaman yang paling tak terlupakan gitu di SMA, entah itu dengan teman kelas, ekskul, atau organisasinya? Bisa dimulai dari Mbak Naswa atau Mas Fahmi dulu. Mas Fahmi dulu mungkin, banyak soalnya nih pengalamannya. Oke, kalau pengalamanku itu alhamdulillah kayak dapat pengalaman banyak itu jadi SMA ini, kayak dari organisasi, terus teman kelas juga yang kompak, terus sama teman-teman yang lain itu alhamdulillah itu banyak. Jadi kayak pengalaman yang nggak bisa terlupakan itu semuanya mungkin, karena kayak ikut organisasi, kayak aku juga ikut MPK dan Paskib juga, jadinya itu kayak banyak gitu, ikut lomba-lomba, terus ikut dalam acara-acara sekolah, event-event itu yang membuat kayak pengalaman ini ada gitu, jadinya kayak aku dulu juga pernah gitu. Terus sama kalau teman kelas ini ini kayak keluarga ini. Karena dulunya tuh awal-awal juga nggak solid bener, tapi akhir-akhir masuk di kelas 12 ini entah kenapa kok solidnya minta ampun gitu. Kayak rasanya itu bener keluarga gitu, jadinya kayak mau ngapain juga itu kalau nggak sama mereka itu kayak kurang gitu. Terus kayak kemana-mana juga bareng mereka, sama apa-apa juga bareng mereka, jadinya di organisasi juga gitu, di basket juga gitu, MPK sama-sama semua, jadinya kayak nggak ada pengalaman yang nggak bisa terlupakan, semuanya itu nggak bisa terlupakan mungkin menurut saya. Kalau dari Mbak Naswa? Kalau dari aku juga sebenarnya sama ya kayak Mas Fahmi, karena kita juga kebetulan satu kelas, jadinya kalau menurut aku kalau sama teman-teman itu dari dulu sih emang kalau dari kelas 10 itu kita lumayan terkenal kelas si paling kompak ya. Emang kayak gitu sih dari dulu. Terus si paling narsis juga karena di mana-mana foto kita ngabadiin momen gitu. Kalau sama teman kelas tuh bener kata Mas Fahmi nggak bisa dilupakan sih. Karena kalau aku sih sejujurnya masuk di SMA ini kayak pilihan terakhir aku gitu. Terus nggak expect dapet teman-teman yang solid banget, bener-bener aduh nggak bisa dideskripsikan lah kalau teman-teman kelas itu. Jadi bersyukur banget punya mereka, terus bisa juga dijadiin buat tempat mengeluh, tempat ya kayak gitulah. Apalagi karena aku kan juga jurnal, juga MPK, kebetulan sama-sama jadi wakil, jadi kalau capek ya sambatnya ke mereka kayak gitu. Kalau mungkin dari organisasi sendiri, kalau di MPK itu ya itu tadi event-event yang menurut aku itu pengalaman baru yang bisa membentuk aku gitu. Jadi bisa mandiri, bisa memutuskan sesuatu hal. Terus kalau di jurnalistik yang paling membanggakan buat aku ya terbitnya majalah. Karena itu kita mulai dari nol banget, terus ya dengan deadline waktu yang singkat banget. Terus habis itu bisa terbit majalah, itu menurut aku kesan yang nggak bisa dilupakan banget sih. Dari tadi. Nah, kita kan tahu ya kalau Mas Fahmi dan Mbak Naswa ini sama-sama masuk dalam organisasi yang banyak nih. Ada nggak sih Mas tips gitu biar kita bisa ngatur waktu agar kita itu bisa terencana gitu ke depannya, nggak berantakan. Kita ini bisa disebut ACS,
ACS. Apa itu Mas? Anak cinta semani. ACS. Soalnya ya gara-gara udah ikut banyak organisasi, terus kayak kegiatan kelas itu nggak mau tertinggal juga, kayak mau ikut aja semua. Terus tips bagi waktunya itu kayak gimana ya? Jadi iya. Oh, wes. Kalau dari aku ya tips bagi waktunya tuh kita ukur sendiri kemampuan kita bisa nggak ngejalanin itu semua. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kayak organisasi dan yang lainnya selagi bisa diambil, kenapa nggak diambil? Terus kalau aku sendiri tipenya orang yang nyusun banget sih, kayak misalnya seharian ini aku mau ngapain, terus tak kira-kira gitu. Mau selesainya jam berapa, kayak tadi OTW ke sini aja aku juga ngira-ngira walaupun ya agak telat sedikit. Kayak gitu. Nunggu Mas Fahmi kira. Terus habis itu ya itu tadi sih menurut aku, kalau tips ngatur waktu kita juga harus punya kesadaran kalau SMA ini nggak melulu soal akademik, walaupun akademik memang penting banget buat kita, tapi kita juga harus punya pengalaman yang banyak buat menunjang kita di perguruan tinggi nanti atau di masyarakat kayak gitu. Jadi maksimalin lah pengalaman-pengalaman di SMA karena juga nggak bakalan keulang lagi. Kayak gitu sih. Guys. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tadi kan Mbak Naswa udah menceritakan gitu, yang paling berkesan kan waktu penerbitan majalah di jurnal. Nah, kalau Mas Fahmi nih kan Paskib, MPK, pastilah ada yang paling berkesan gitu Mas. Apalagi Paskib kan menjuarai lomba-lomba yang begitu banyak nih. Kalau pengalaman yang paling berkesan juga pribadi, aku juga dulu itu juga jadi bagian dari Paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2022, juga alhamdulillah lolos itu. Terus juga pertama kali juga di Paskibra SMA Negeri Poso ini di tahun 2022 mengadakan event besar juga di Isra Paskib, yaitu LKBB Jaguar itu. Ya, itu pertama kali juga di angkatanku dan tahun itu pertama kali. Dan ini mau launching lagi loh LKBB Jaguar. Promosi. Ya, jangan lupa daftar dan ikut ya teman-teman. Sama aku juga LKBB Jaguar. Ini panitia ini sama juga. Sama-sama nih Sama dia. berarti berdua juga panitia KBB. Wah, ya ini. Itu pengalaman yang luar biasa banget, soalnya aku non paskib ya, nggak tahu apa-apa, tapi wah luar biasa lah pokoknya. Itu capeknya nggak bukan main. Udah capek pikiran juga capek batin juga. Tapi bangga banget. Bangga, asli. Keren. Itu sih buat pengalaman paling berkesanku. Banyak aslinya, cuma kayak pengalaman semuanya itu adanya juga berkat teman-teman, terus support dari orang tua juga, sama kayak ya teman-teman baik lah, jadinya kita juga ikut ngerasain gimana sih ikut organisasi itu enaknya gimana. Terus ya banyak susahnya, senangnya juga ada, sedihnya juga ada, itu semua ya ada dalam proses sih. Banyak ya. Betul. Nah, gini Mas, kan adik-adik kelas 10-11 juga mengikuti Esra yang mungkin nggak 1, 2 gitu, ada yang merangkap 3, bahkan 4. Nah, ada nggak sih Mas pesan-pesan buat adik-adik kelas 10 dan 11? Kan otomatis yang kelas 11 nantinya juga akan menginjak kelas 12 nih, yang akan lebih sibuk gitu. Pesan yang ingin disampaikan ke mereka? Pinter-pinter bagi waktu aja sih, kayak jangan, ya bener kata Mbak Naswa tadi, nggak melulu tentang akademik juga, kita juga perlu pengalaman-pengalaman dalam organisasi di sekolah juga. Tapi kayak jangan menjadi acuan kalau aku ikut organisasi ini, aku itu kayak yowis di sini tok gitu, nanti nggak mau kemana-mana lagi gitu. Yowis kalau paskib aja, yowis itu nggak ada. Maksudnya kalau mau nyoba hal yang lain itu ya nggak apa-apa, cuma tapi ya pintar-pintar bagi waktu aja. Kalau kemampuan diri kita bisa, kenapa nggak nyoba? Kalau merasa aku mampunya di organisasi ini, ya udah di sini aja. Intinya kita tuh harus balance ya antara organisasi, pelajaran gitu. Kalau Mbak Naswa? Ya sebenarnya sama sih kayak Mas Fahmi ya. Yang penting itu yang pertama tuh bisa bagi waktu. Jadi kita kalau MPLS kan biasanya disuruh daftar ekstra ini, ekstra itu. Kita seleksi dulu mana yang kayak sekiranya tuh passion kita banget gitu.
Jadi kita masuk ke organisasi atau ekstrakurikuler itu nggak seenaknya aja. Kita punya tujuan masuk di situ itu pengennya ngapain sih gitu. Jadi nanti kalau misalnya capek di tengah jalan itu kita bisa balik lagi ke tujuan awal gitu. Bisa ingat-ingat lagi kenapa aku kemarin milih MPK, kenapa kemarin aku milih jurnal kayak gitu. Jadinya feedbacknya positif lah buat kita. Terus juga bisa membuat semangat dalam belajar kita gitu. Walaupun mungkin capek ya kalau misalnya double-double gitu. Cuma capek kalian itu gimana ya? Akan berbuah gitu nantinya. Akan ada hasilnya. Kayak pengalaman kalian itu lebih banyak daripada orang-orang yang lain yang nggak mau ikut ekstra gitu. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang baru join di SMA Ploso tahun besok gitu, maksimalkan ekstrakurikuler yang ada. Pilih ekstrakurikuler yang mungkin kamu itu berbakat di situ atau seneng di situ kayak gitu sih. Nah, kalau kesan pesan untuk kelas 12 nih dari angkatan 39, Garta Bimantara. Kesan pesan dari Mbak Naswa dan Mas Fahmi. Silakan. Kesan pesan dari aku pribadi ya, semoga kekompakan ini terus hal-hal yang menjadi kenang-kenangan selama 3 tahun di SMA ini bisa berbuah manis nanti saat kalian di masa depan. Semua cita-cita yang kalian inginkan juga semoga bisa dicapai, dan semoga nanti juga ada reuni-reuni Amin ya Allah. di Bimantara angkatan 39 ini, biar bisa mengenang kalau dulu kita itu pernah ada karena kita bersama. Iya. Dan kayak mungkin kembali cerita-cerita lama biar mengobati rasa rindu. Kalau nggak bisa dipungkiri, masa yang paling indah adalah masa SMA. Betul, setuju banget. Kalau dari aku mungkin pesan-pesannya buat teman-teman kelas 12 yang kuat ya rek bahunya, karena kita lagi di titik menentukan masa depan kita. Belajarnya yang sungguh-sungguh lagi, jangan males-malesan karena apa yang kita kejar itu udah ada di depan mata, tinggal kalian aja mau meraihnya apa enggak. Terus jangan lupakan kita angkatan 39 yang mungkin kalau dibilang solid ya baru-baru ini solidnya, tapi luar biasa banget. Terus jangan lupakan Garta Bimantara juga, acara kita bersama yang di luar ekspektasi kita banget, bisa dikenal banyak orang, bisa masuk siswa Jatim, siswa Jombang, alhamdulillah banget. Terus ya jangan lupakan kenangan kita di SMA lah intinya. Nah, tentunya kan besok kedepannya dari Mas Fahmi dan Mbak Naswa ini pasti akan mempunyai teman-teman di masa depan yang baru nih. Dan tentunya untuk berkumpul lagi sama teman-teman lama, teman-teman SMA, seperjuangan itu jarang atau bahkan itu nggak sama sekali. Mungkin Mbak Mas ini ingin berpesan gitu kepada teman-teman Mbak Mas di masa depan. Masa depan banget nih. Apa ya? Teman-temanku di masa depan, semoga kalian sesolid angkatanku di SMA, sesolid teman-teman kelasku. Aduh, kok aku pengen nangis ya. Jadi buat teman-temanku di masa depan, terimalah aku apa adanya dengan kekuranganku, sama kayak teman-temanku waktu SMA. Waduh, aku sayang banget. Terus ya itu sih, nggak tahu aku besok ke depannya di mana. Aduh deh. Mau mungkin di PTN atau di lingkungan kerjaku kelak, semoga aku bisa dapat teman-teman yang seluar biasa teman-temanku di SMA, sesolid itu. Mungkin bisa menganggapku juga sebagai keluarga karena aku punya keluarga di SMA, yaitu teman-teman kelasku, teman-teman organisasiku, dan teman-teman ekstrakurikulerku. Gitu sih. Terus apa ya Mi? Selalu ya. Ya itu sih, semoga bisa nerima aku apa adanya, bisa dukung aku, bisa dukung potensiku, bisa mendukung hal-hal positif yang akan aku lakukan ke depannya. Kalau dari aku, buat teman-teman di masa depanku nanti, terima aku juga sebagai Fahmi yang ya ini orangnya. Terus
mungkin sedih juga kalau nanti bakalan berpisah sama teman-teman SMA yang bener-bener aku ngerasain pertemanan kayak keluarga ini juga hanya ada di SMA, kayak teman kelas, teman organisasi, dan teman-teman bermain kayak cangkruk lah biasanya, kayak teman-teman CS. untuk bola-bola sambiku. Oke, jangan lupakan aku ya. Nanti kita akan bertemu lagi di masa depan dengan kesuksesan kita masing-masing, dan juga apa ya, semoga kalian diterima di tempat kalian masing-masing, cita-cita kalian terkabulkan, dan mari kita kembali lagi bersama pekerjaan atau tempat kayak almet impian kalian masing-masing nanti. Amin. Dan juga semoga aku mendapatkan teman-teman yang baik kayak keluarga lagi di kehidupan selanjutnya, kayak di dunia pekerjaan atau apapun itu. Semoga aku bisa memaksakan pertemanan seperti keluarga ini lagi. Amin. Sudah cukup banyak nih kesan pesan untuk kedepannya. Semoga apa yang diinginkan dari Mbak Nazwa dan Mas Fahmi, dimanapun Mbak Nazwa dan Mas Fahmi besok berada dengan siapa, semoga sesuai dengan harapan masing-masing. Amin. Yang paling serius. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan. Santai-santai. Hari ini Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai kita di podcast Lismanis kali ini. Semoga kedepannya kita bisa mengundang bintang tamu yang lebih memotivasi kita, lebih membuat kita semakin mempunyai jiwa-jiwa ingin berkarir maju ke depan untuk memajukan Semanis itu lebih cukup besar. Terima kasih juga buat teman-teman Lismanis karena udah ngundang kita berdua. Nggak expect diundang ke sini ya, Mas Fahmi. Tak kirain podcastnya Om Deddy. Semoga podcastnya bisa sebesar podcastnya Om Deddy ya. Amin. Sukses, makin jaya, dan semoga adanya podcast ini bisa kayak teman-teman dari kalangan kayak cerita-cerita horor atau apapun itu bisa diungkapkan di sini biar semuanya tahu. Mas Fahmi cerita horornya banyak. Jangan tapi tidak ada segmen horor. Ya terima kasih pokoknya buat Lismanis karena udah diberikan kesempatan kita untuk datang ke sini nge-share cerita kita, cerita-cerita dari Garita Bimantara dan cerita tentang kehidupan kita di SMA. Nah, ini di Lismanis kan ada jargonnya ya, Lismanis in action. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, boleh kita sama-sama untuk mengucapkan jargon dari Lismanis. Kalau saya bilang Lismanis, nanti bilangnya in action. Lismanis in action. Yeay.